Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi, la tanfa'u ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a nafsa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallahul azim wa ballaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Yakin yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah agar meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dan jangan sampai menukar akidah kita sampai dengan akhir hayat kita. Mudah-mudahan tetap memeluk agama Islam. Dan khatib mengingatkan, ingat setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Ingat, setiap hari Jumat di setiap pintu-pintu masjid terdapat para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencatat, menulis nama-nama orang-orang yang hadir melaksanakan ibadah salat Jumat, dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai pahala Jumat kita berkurang hanya karena berbicara kepada teman sejawat. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut. Sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 64, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah peringatkan kepada setiap hambanya, sesungguhnya perkara urusan remeh-temeh dunia hanyalah permainan dan senda gurau semata. Jangan mati-matian kepada hal yang tidak kita bawa mati. Jangan terlalu serius tentang urusan dunia. Dan sesungguhnya negeri akhirat, urusan ibadah, urusan perbaikan sholat, urusan perbaikan bacaan Quran, itu adalah yang terpenting untuk bekal di akhirat kelak. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Ada dua golongan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan ini mereka berdoa kepada Allah, tapi doanya hanya meminta kebaikan dunia saja, tanpa pernah memikirkan kebahagiaan akhirat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Yang dia minta setiap salat, setiap berdoa adalah jabatan yang tinggi, rumah yang luas, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Yang dia minta hanya urusan dunia, dunia dan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak mendapatkan balasan apapun di akhirat kelak. Dia tidak pernah meminta agar anak-anaknya menjadi saleh dan salehah. Dia tidak pernah meminta agar masuk surga sekeluarga. Sedangkan golongan yang kedua, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar bahagia di dunianya, bahagia akhiratnya, dan dihindarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak oleh dunia. Beberapa karakteristik orang yang sudah diperbudak oleh dunia, mudah-mudahan tidak ada ciri-ciri ini pada diri kita masing-masing. Yang pertama, mereka jika ibadah agar mengharapkan balasan di dunia. Ketika mereka beribadah, ketika mereka berdoa, yang mereka minta agar dapat balasan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi. Padahal tidak ada hubungannya antara rajin ibadah dengan harta yang banyak. Kalau ada hubungannya, maka orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan harta, karena mereka tidak pernah ibadah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan hanyalah untuk bekal akhirat kita kelak. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak oleh dunia, siangnya bagaikan singa, tapi malamnya bagaikan bangkai. Siangnya dia sangat agresif, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah, hanya untuk mendapatkan secuil dunia. Tapi di malam harinya dia bagaikan bangkai yang terbujur kaku, tak berdaya. Tidak pernah bangun sholat tahajud, tidak pernah qiyamul lail, bahkan sholat subuhnya pun kesiangan. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, ciri orang yang diperbudak oleh dunia, dia tidak pernah memperdulikan halal ataupun haram, riba ataupun gharar. Yang penting dapat harta, yang penting dapat duit, yang penting dapat jabatan. Tidak pernah dia pedulikan halal ataupun haram. Dia suapi anak istrinya dengan yang haram, dengan yang riba. Na'udzubillah min zalik. Padahal bagi para pelaku riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar berhenti, jangan melakukan riba. Allah ancam wa illam taf'alu, tapi kalau kalian masih tetap menggunakan riba, melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih, maka berarti kalian sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah berperang dengan Allah, maka mudah saja bagi Allah untuk menyempitkan rezekinya, memberi dia penyakit yang banyak, menghancurkan ekonominya, seakan-akan banyak pemasukannya, tapi ternyata lebih besar pengeluarannya. Seakan-akan banyak hartanya, tapi ternyata lebih banyak hutangnya. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu,
Dunia yang kita kejar selama ini hanyalah remeh-temeh belaka. Jangan sampai urusan-urusan dunia kita mati-matian, padahal urusan tersebut tidak pernah kita bawa mati. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai penutup khutbah Jumat siang hari ini, Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-Kais, orang yang cerdas, orang yang pintar, mereka adalah orang yang selalu menghitung-hitung dosanya, mengingat-ingat dosanya, mengevaluasi dirinya sendiri, menangis di tengah malam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cerdas itu tahu bahwasanya ketika dia wafat, dunia hanya 3 baris menghormatinya, namanya, tempat tanggal lahirnya, dan tempat tanggal wafatnya. Tidak ada kehormatan dunia ketika dia berpulang ke rahmatullah. Wal ajiz, sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak pintar, manittaba'a nafsa hawaha, mereka hidupnya senantiasa hedonisme, mengikuti gaya hidup. Semakin besar tekanannya, semakin besar gaya hidupnya, maka semakin besar tekanan hidupnya. Wa tamanna 'alallah, jauh dari pengajian, jauh dari masjid, namun berandai-andai mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.